Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan hanya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup manusia adalah menunggu dalam penantian. Para calon penumpang menunggu angkutan kota di pinggir jalan, atau menunggu pesawat di ruang tunggu. Mahasiswa dan pelajar menunggu dengan hati berdebar-debar akan hasil ujian. Pegawai negeri menunggu naiknya gaji dan tunjangan. Para koruptor juga menunggu disetujuinya proposal yang sudah di-markup agar kelebihan dana yang sudah dibuat bisa diraup secepatnya. Orang yang pacaran pun menunggu saat-saat pertemuan dengan hati berdebar-debar. Sepasang suami istri menunggu kelahiran bayi pertama mereka dengan penuh antusias. Dan orang beriman yang percaya kepada Tuhan juga menunggu saat-saat kematian yang tenang, saat pertemuan terindah dengan Sang Pencipta, sumber dan tujuan kehidupan. Saudara-saudari, sejak hari ini kita memasuki masa Advent dalam liturgi gereja kita. Kata Advent berasal dari bahasa Latin, adventus, yang artinya kedatangan. Maka yang dimaksud dengan masa Advent ialah masa persiapan untuk menyambut kedatangan. Dengan kata lain, kita sedang dalam masa penantian. Karena kita sedang menanti, maka tidak heran kalau masa Advent atau masa penantian itu selalu dikaitkan dengan sikap berjaga-jaga. Tetapi, mengapa mesti berjaga-jaga? Apa rupanya yang sedang kita nantikan sehingga kita perlu berjaga-jaga? Banyak orang melihat masa Advent ini sebagai masa persiapan untuk menyambut Hari Raya Natal. Memang itu benar. Tetapi pengertian yang demikian terlalu sempit. Kalau cuma Hari Raya Natal saja yang kita nantikan, saya kira sikap berjaga-jaga tidak terlalu diperlukan. Bahkan sikap yang demikian saya sangka merupakan sikap yang berlebihan. Hari Raya Natal kan sudah mempunyai tanggal yang tetap. Setiap tahun selalu jatuh pada tanggal 25 Desember dan akan selalu demikian. Maka menantikan Hari Raya Natal yang sudah jelas hari dan tanggalnya itu dengan sikap berjaga-jaga pastilah merupakan sikap yang berlebihan. Kalau demikian kita bertanya, mengapa masa Advent ini selalu dikaitkan dengan sikap berjaga-jaga? Apa rupanya yang kita nantikan sehingga sikap berjaga-jaga dituntut dari kita?
Saudara-saudariku yang terkasih, memang benar bahwa masa Advent ini merupakan masa persiapan untuk menyambut hari Natal, hari kedatangan Tuhan untuk pertama kalinya ke dunia ini. Tetapi lebih daripada itu, kita sebenarnya diajak pada masa Advent ini untuk mempersiapkan sesuatu yang lebih jauh lagi, sesuatu yang lebih mulia, yakni kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya, kedatangan yang sekaligus menjadi akhir bagi seluruh zaman. Kita diajak juga untuk mempersiapkan datangnya Tuhan dalam hidup kita masing-masing, yang sekaligus menjadi akhir bagi sejarah hidup kita. Dan kapan itu akan terjadi? Entah, tak seorang pun tahu. Mungkin esok, mungkin lusa, mungkin 10 atau 20 tahun lagi. Entah, tak seorang pun tahu. Atau seperti kata Injil hari ini, mungkin saja tuan rumah itu datang menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam atau pagi-pagi buta. Karena itulah kita diajak untuk mempersiapkan kedatangannya dengan sikap berjaga-jaga. Nabi Yesaya mengekspresikan keinginan intens manusia ketika sedang menunggu kedatangan Tuhan. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung bergoyang di hadapanmu. Lihatlah Yesaya bab 64 ayat 1. Dan Rasul Paulus menyemangati orang-orang Korintus dengan berkata, demikian kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Korintus bab 1 ayat 7. Saudara-saudariku, perintah Yesus untuk senantiasa berhati-hati dan berjaga-jaga dihubungkan dengan peringatannya bahwa kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Tentu saja hal ini merujuk ke hari Tuhan atau datangnya Tuhan untuk menjemput manusia ke dalam kerajaannya. Orang Kristen percaya bahwa setelah kedatangan Tuhan yang pertama, yaitu peristiwa inkarnasi, yakni lahirnya Yesus di Bethlehem, maka dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Kedatangan tersebut bagi manusia menjadi definitif, karena sangat menentukan eksistensi hidup berikutnya. Apa yang menentukan eksistensi itu? Kedatangan Yesus itu sendiri atau sesuatu yang lain? Apakah akhir hidup kita itu menjadi bermakna dalam arti seorang Kristen akan serta-merta masuk surga bila waktunya sudah tiba, yakni saat kematian manusia? Peringatan Yesus dan Rasul Paulus sebetulnya sudah jelas-jelas mengisyaratkan bahwa bukan proses akhir hidup atau kematian itu sendiri yang menentukan nasib manusia berikutnya. Paulus mengatakan bahwa orang Kristen tidak boleh kekurangan karunia ilahi selama menantikan pewahyuan Sang Juru Selamat yang dikuatkan lagi dengan pernyataan Yesus untuk senantiasa waspada dan berjaga.
maka yang menentukan justru saat-saat penantian itu sendiri, yakni kurun waktu sebelum kematian badan. Nah, bagaimanakah manusia beriman itu membuat penantiannya bermakna, berkualitas, sehingga layak menyambut Sang Juru Selamat pada saat Dia datang? Saudara-saudariku, penantian orang Kristen adalah penantian yang aktif dan bermakna. Kesadaran bahwa Yesus akan datang menjemput setiap saat tanpa penentuan waktu yang jelas justru membuat manusia beriman menjadi kreatif, waspada, dan selalu siap menyambut kedatangan Yesus. Dengan demikian, seluruh hidup, yang berarti seluruh penantian, adalah saat-saat di mana manusia harus mengupayakan hal-hal yang baik, yang utama, yang berkualitas bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Semuanya ini membutuhkan energi besar dan sangat melelahkan, sementara penantiannya itu sendiri tidak pernah pasti jadi atau tidak. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui masa Advent, gereja kembali mengingatkan hakikat manusia sebagai makhluk rohani yang tidak pernah selesai. Kesadaran akan ketidakselesaian inilah yang justru membuat manusia menjadi makhluk yang spiritual, makhluk yang terbuka kepada Sang Khalik. Makhluk yang sudah merasa dirinya selesai berarti menutup dirinya, baik terhadap Allah maupun terhadap manusia, dan juga terhadap dirinya sendiri. Orang yang senantiasa menanti dan waspada akan menjadi kreatif dan proaktif, dan hal ini membuat hidup menjadi dinamis. Kreativitas dan sikap proaktif inilah yang memungkinkan metanoia, pertobatan hati dan jiwa yang terus-menerus. Dan jika proses spiritual ini berlangsung, maka seseorang itu benar-benar mempunyai kesempatan untuk hidup abadi. Dan karena itu, sementara orang yang tidak lagi menanti dan waspada, berarti mereka sudah mati di dunia. Kematian yang tidak bermakna, ibarat sebuah kematian sebelum waktunya. Amin. God bless you.